Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Najwa Najwa Harahap dengan NIM 52435400115. Perkenalkan, nama saya Devi Rizky Situmorang dengan NIM 52432400056. Perkenalkan, nama saya Devi Madani dengan NIM 52435400018. Saya Alia Anandanisa dengan NIM 52432400046. Saya Siska Adelia dengan NIM 52432400067. Saya Yumna Filza Ayu dengan NIM 52435400021. Jadi kami di sini akan memecahkan kasus tentang sistem pernafasan. Di sini kita akan berdiskusi mengenai kasus anatomi sistem respirasi, yang dimana di sini ada kasus yaitu seorang wanita berusia 28 tahun datang ke klinik gizi dengan keluhan sesak napas ringan saat beraktivitas dan mudah lelah. Dia memiliki riwayat diet rendah kalori selama 6 bulan terakhir. Karena ingin menurunkan berat badan dengan cepat, selama periode tersebut dia juga menghindari makanan yang kaya akan protein dan juga lemak, lebih banyak mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, dan jarang mengkonsumsi produk hewani. Pasien ini juga mengalami penurunan berat badan yang sangat signifikan, tetapi juga melaporkan bahwa kekuatan ototnya menurun dan sering merasa lemah. Pada pemeriksaan fisik, pasien ini memiliki indeks massa tubuh 16 kg, kategori kurang gizi. Dengan massa otot yang tampak berkurang, pasien ini juga memiliki frekuensi napas 24 kali per menit dengan suara napas yang normal saat auskultasi, tetapi saturasi oksigen sedikit menurun yaitu 94%. Riwayat gizi pasien ini adalah yang pertama, dia mengkonsumsi kalori harian sekitar 900 sampai 1000 kilokalori. Yang kedua, dia memakan asupan protein kurang dari 40 gram per harinya. Yang ketiga, dia hampir tidak ada konsumsi lemak sehat yaitu omega 3 dan omega 6. Nah, di sini ada kasus. Kasus yang pertama itu bagaimana malnutrisi, terutama kekurangan protein dan energi dapat mempengaruhi struktur otot-otot pernapasan seperti otot diafragma dan otot interkostal. Dan juga bagaimana sih mekanisme fisiologis yang terlibat. Jadi di sini kita akan berdiskusi dan saya akan membuka pendapat untuk 2 orang. Siapa yang mau menyalurkan pendapatnya boleh berbicara dan angkat tangan. Izin berpendapat. Nah, sebelumnya itu saya ingin menjelaskan apa sih mekanisme fisiologis ini dalam pasien. Nah, ketika pasien kekurangan protein, maka jaringan otot seperti diafragma dan otot interkostal akan mempengaruhi sistem pernapasan seperti bermula atrofi, otot mengalami pengecilan yang seharusnya mempertahankan massa otot. Nah, seperti itu pendapat saya. Yang lainnya mungkin bisa ditambah sedikit, bisa ditambah dengan gangguan regenerasi jaringan otot, di mana kemampuan tubuh untuk memperbaiki dan membentuk kembali jaringan otot yang rusak akan terganggu. Jadi ya, sistem respirasi ini dia bisa melibatkan otot-otot pernapasan. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mekanisme dalam fisiologis ketika pasien kekurangan protein, maka jaringan otot seperti diafragma itu dan otot interkostal itu akan mempengaruhi sistem pernapasan. Karena kan protein ini pasti berfungsi untuk otot-otot sebagai alat geraknya. Jadi dia bermula dari atrofi otot, mengalami pengecilan yang seharusnya mempertahankan massa otot, dan mengalami gangguan regenerasi jaringan otot. Kemampuan tubuh untuk memperbaiki dan membentuk kembali jaringan otot yang rusak akan terganggu. Dikarenakan protein ini kan dalam otot itu fungsinya untuk memperbaiki dan membentuk kembali jaringan otot yang rusak sehingga dia bisa berpindah kembali. Ini masalah kasus 1 ini selesai ya. Oke. Kasus kedua ini adalah mengapa pasien ini mengalami sesak napas saat aktivitas ringan, dan bagaimana analisis kaitannya dengan kondisi otot pernapasannya dan status gizi yang rendah. Untuk memberikan pendapat, seperti yang kita lihat tadi, pasien yang kita lakukan kasusnya hanya mengonsumsi
sekitar protein yang kurang dari 40 gram dan juga tidak ada konsumsi lemak sama sekali. Sedangkan protein di lemak itu sangat banyak. Protein ini merupakan bahan dasar untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot, termasuk otot-otot pernafasan. Protein berperan penting dalam menjaga kekuatan dan elastisitas otot-otot pernafasan, sehingga otot-otot tersebut dapat berkontraksi dan memperluas rongga dada secara optimal. Jadi, menurut saya asupan protein itu sangat penting agar otot-otot pernafasan kita dapat berjalan dengan lancar. Ada yang menambahkan? Dapat pasien tersebut itu kan sedang diet tetapi mengonsumsi sekitar 900 sampai 1000 kalori tiap harinya dengan asupannya itu kurang dari 40 gram sehingga tidak ada konsumsi lemak sehat memungkinkan pasien yang mengalami sesak napas. Faktornya yaitu kekurangan energi, kekurangan protein, kekurangan lemak sehat, dan kondisi otot dan metabolisme oksigen. Mau menambahkan? Ya, berarti yang dibilang Mawar Junior itu kan berarti kekurangan energi, kekurangan protein masuk ya, lalu kekurangan lemak. Karena kita balik lagi dari awal ya, dalam pasiennya saja itu sudah mengonsumsi 900 sampai 1000 kalori. Bagaimana bisa terpenuhnya energi, protein, lemak sehat, dan kondisi ototnya dan metabolisme oksigennya. Sedangkan kita diperlukan itu mungkin bisa 1200-an ya Karena dia kan. kan menjalankan Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa pasien yang sedang diet ini hanya mengkonsumsi 900 sampai 1000 kalori yang seharusnya dia mengkonsumsi 2200 kalori untuk perharinya, untuk asupan tubuhnya lah ya, supaya cukupnya. Dengan asupan protein yang kurang dari 40 gram dan tidak ada mengkonsumsi lemak, sehingga pasien ini akan mengalami sesak napas, dan faktornya itu membuat otot pernapasannya itu menjadi kekurangan energi, kekurangan protein, kekurangan lemak sehat, kondisi otot yang tidak baik, dan juga metabolisme oksigennya yang kurang. Jadi tidak bisa berjalan dengan maksimal. Iya, betul sekali. Dan dapat disimpulkan ya teman-teman. Jadi kasus ketiga ini adalah evaluasi dampak jangka panjang dari malnutrisi pada sistem respirasi. Apa yang bisa terjadi jika pasien tersebut tidak memperbaiki status gizinya dalam waktu dekat ini? Apakah ada yang mau berpendapat? izin berpendapat, pada hakikatnya pasien tidak memperbaiki kembali status gizinya dalam waktu dekat akan mengalami berbagai macam masalah pada sistem respirasi seperti pelemahan otot pernapasan, gangguan fungsi paru, risiko infeksi yang meningkat, dan peradangan kronis. Terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Apakah setuju dengan apa yang dibilang sama Devi? Iya sih. Dari kayaknya itu mencampur semuanya. Ya. Jadi berarti yang dikatakan Devi udah fix benar ya, bahwa pada hakikatnya pasien yang tidak memperbaiki kembali status gizinya dalam waktu dekat itu akan mengalami pelemahan otot pernafasan, gangguan fungsi paru, resiko infeksi yang meningkat, dan peradangan yang kronis. Oke, kita lanjut kasus yang keempat, yaitu menurut kalian semua nih, apakah kondisi pernapasan pasien lebih disebabkan oleh status gizinya yang rendah atau ada faktor yang lain juga yang dipertimbangkan? Bagaimana evaluasinya? Evaluasi kalian berdasarkan data yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Ada yang mau menambahkan pendapat? Sekali kondisi pernapasan pasien disebabkan karena memiliki riwayat dietnya rendah kalori yang agak ekstrim, yang dimana faktornya itu kekurangan kalori harian yang hanya 900 sampai 1000 kalori, dan itu sangat rendah bagi seseorang yang mungkin membutuhkan lebih banyak energi untuk aktivitas sehari-hari. Jadi cukup itu. Ada yang mau menambahkan lagi teman-teman? Izin menambahi, kekurangan kalori ini juga dapat menyebabkan penurunan berat badan, pelemahan otot pernapasan yang berdampak pada kemampuan bernafas. Juga kekurangan protein ini
yang kurang dari 400 gram per hari berpotensi untuk menyebabkan malnutrisi protein energi yang dimana bisa menyebabkan atrofi pada otot pasien dan meningkatkan resiko infeksi. Nah, karena sistem imun juga bakal terganggu. Lagi yang mau nambahkan pendapatnya, mungkin saya bisa memperbaiki ya, maka tadi bilang 400 gram kalori, seharusnya 40 gram kalori ya Kak. Baik, saya izin berpendapat. Nah, kita juga bisa melihat dari kasusnya pasien bahwasannya pasien itu kekurangan lemak sehat nih. Padahal lemak sehat ini tuh memiliki peran penting dalam mengatur pandangan. Tanpa asupan lemak sehat yang cukup, tubuh tuh mungkin kesulitan nih mengelola resesi inflamasi. Nah, itu tuh yang dapat memperburuk kondisi pernapasan kita gitu. Apa ada yang lain? Tunggu ya, kalau menurut saya itu faktor lainnya itu dalam kasus ini tuh bisa terjadi karena gaya hidupnya kurang. Dia kurang aktivitas fisik, lebih banyak magernya, nggak mau olahraga, mager gerak, malas gerak mau kemana-mana, jadi dia nggak beraktivitas sehingga gaya hidupnya itu buruk dan berdampak pada kesehatan tubuhnya sendiri. Dan juga mungkin dia ada lingkungannya itu terpapar polusi atau lingkungannya kurang baik gitu, banyak sampah, tercemar, polusi udara. Jadi dia akan sering menghirup udara yang tidak segar. Jadi dia kondisinya juga makin turun, makin rendah, sehingga dia makin memperparah penyakitnya itu tersebut. Jadi mungkin dapat disimpulkan dari sini itu banyak sih sebenarnya faktor lain yang mendukung permasalahan ini: kekurangan kalori, kekurangan protein, kekurangan lemak sehat, gaya hidup dan lingkungan atau penyakit yang sudah ada di deritanya selama ini. Oke, jelas ya untuk kasus keempatnya. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kelima. Rancang rencana diet yang seimbang untuk membantu pasien memperbaiki kekurangan gizinya, khususnya untuk mendukung fungsi otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-parunya. Apa sih nutrisi utama yang harus difokuskan dan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan pasien tersebut ini? Apakah ada yang mau berpendapat kayak bagaimana sih merancang supaya pasien ini itu kebutuhan sehari-harinya terpenuhi? Saya akan berpendapat tentang kasus kelima ini. Cara untuk merancang rencana diet itu untuk pasien dengan kondisi malnutrisi yang mendukung fungsi otot pernapasan serta memperbaiki kekurangan gizi pada pasien. Yang pertama itu kalori. Meningkatkan asupan kalori untuk mendukung energi harian. Bisa ditargetkan pada 1.800 sampai 2.200 kalori per harinya. Yang kedua yaitu protein. Meningkatkan asupan protein minimal 60 sampai 80 gram per hari. Yang ketiga, lemak sehat. Sertakan omega 3 dan omega 6 untuk mendukung kesehatan jantung dan mengatur peradaan. Yang kelima, karbohidrat. Selalu sertakan karbohidrat kompleks yang baik agar memberikan energi tambahan yang cukup. Dan yang kelima yaitu vitamin dan mineral. Pastikan cukup vitamin dan mineral, terutamanya vitamin C, vitamin D, zinc, dan magnesium. Ini sudah banyak ya cara rancangannya. Apa ada lagi saran lain yang ingin menambahkan bagaimana sih rancangan yang terbaik untuk pasien ini agar memperbaiki status gizinya? Jadi kita juga harus tahu nih, kita kan juga calon sebagai nutrition. Nah, kita itu harus tahu rancangan diet seimbang yang untuk pasien. Nah, yang pertama itu dari sarapan. Oatmeal itu 50 gram dengan susunya itu 200 ml, ditambah irisan pisang dan 1 sendok makan biji chia atau itu seperti sumber omega 3-nya. Nah, lalu telur orak-arik 2 butir untuk protein sebagai tambahannya. Nah, yang kedua itu camilan paginya, yaitu yogurt tinggi proteinnya itu 200 gram dengan sedikit madu dan 1/4 cangkir kacang campur. Nah, seperti itu sih. Ada yang mau berpendapat lagi? Kalau makan siangnya gimana tuh Pak? Nah, mungkin makan siangnya bisa diganti ya dari nasi putih menjadi nasi merah sebanyak 100 gram dengan dada ayam panggang yang sama juga 100 gram dan sayuran khusus, mungkin bisa brokoli atau mungkin wortel, dan juga bisa ditambahkan 1 sendok makan minyak zaitun sebagai lemak sehat. Jadi harus juga ada lemaknya ya. Terus juga kalau misalnya mau
ngemil nih sore-sore, bisa diganti dengan smoothie dari bayam, pisang, susu almond, dan 1 sendok makan selai kacang. Jadi nggak harus ngemil itu nggak harus kayak keripik gitu kan. Kalau makan malam ini kayak mana kak? Kan kalau makan malam itu sebenarnya berpengaruh ya untuk tubuh ya kak. Apalagi kalau makan malam di atas jam 8 malam, saat tubuh itu seharusnya beraktivitas. Jadi sebaiknya itu gimana ya kak? Karena mungkin kan di siang sore udah banyak ya yang disebut di kakak ini, jadi mungkin makan malamnya kita kurangi kalorinya. Kayak kita tuh bisa nambahin quinoa 100 gram dengan salmon panggang. Wah, Waduh. terus kita makan salad sayuran yang seger biar enak gitu kan, dengan dressing minyak zaitun. Mahal banget ya kak, fancy. Terus cemilan malamnya nih, misalnya dia mungkin lapar lagi ya, jadi kita tambahin lah cemilan malamnya ya, mungkin kacang hitam atau buncis setengah cangkir dimasak sebagai sumber proteinnya dan sehat juga sih. Udah pas ya kak. Jadi kayak udah ada lah dari sarapan sampai malam itu udah ada ya teratur Iya, makanan betul. apa yang harus dimakan. Iya sih, dia tuh nggak boleh sembarangan gitu kan, diet yang ini kita juga harus tahu kebutuhan asupan kita tuh gimana, seberapa gitu. Jadi kita bisa makan aja tanpa pakai nasi gitu ya kak? Iya. Jadi kan udah fix ya, yang kelima ini rancangannya udah pas banget tuh, udah fix banget. Jadi kita lanjut untuk kasus yang keenam, yaitu bagaimana jika kalian ingin membuat program edukasi gizi bagi pasien ini yang mencakup penjelasan tentang pentingnya nutrisi untuk sistem pernapasan. Bagaimana Anda akan menyusunnya dan juga pertimbangkan pendekatan apa dan cara motivasi bagaimana yang akan kalian lakukan untuk pasien ini. Apa ada yang mau pendapatnya, misalnya aku mau gini kak, lebih baik gini atau lebih baik gini, Kami juga pendapat untuk membuat program edukasi gizi bagi pasien yang terutama pentingnya nutrisi bagi sistem pernapasan, mungkin kita membutuhkan pendekatan komprehensif dan motivasi nih. Kita bisa mungkin menyusun program berikut, seperti mungkin kita bisa membuat apa ya, kalau dari izin berpendapat, yang pertama itu ya kita evaluasi kebutuhan pasiennya gitu kan, kayak lakukan penilaian awal untuk memahami kondisi dasar pasiennya. Lalu kita juga harus tahu kebiasaan makannya seperti apa, lalu pengetahuan mereka tentang nutrisi nih gitu. Di sini kan kayak dia itu bercerita tentang bagaimana sih pendekatannya. Kan sebelumnya pasien ini dia itu melakukan diet ekstrim ya, tanpa konsultasi terlebih dahulu ke dokter atau ahli gizi yang bisa mengarahkan dia itu ke hal yang baik. Jadi kita di sini bisa menyarankan hal, misalnya dia mau diet itu dia harus kayak konsultasi kepada ahlinya dengan kayak ahli gizi. Jadi dia bisa teratur dan tidak malah menimbulkan penyakit. Kan karena kalau ahli gizi itu kan tahu dia kan apa aja yang harus dimakan. Menambahkan nggak nih? Menambahi susunannya seperti pentingnya nutrisi pada sistem pernapasan, bahasan pentingnya vitamin A, C, D, zinc, magnesium, asam lemak, omega 3 dan lemak omega 6 untuk fungsi paru-paru. Apa ada lagi nih kak, caranya bagaimana? Cara menyampaikannya juga ada dengan sesi tatap muka atau online. Hal ini bisa dilakukan mengadakan sesi edukasi secara langsung atau melalui platform online untuk menjelaskan materinya kepada pasien. Ada lagi nih kak yang untuk cara bagaimana sih pendekatan untuk pasien tersebut? Mungkin bisa kita kasih motivasi untuk pasien ya, dengan membagikan kisah-kisah pasien yang lain yang telah berhasil meningkatkan kesehatan pernapasan, dengan tujuan ini membangkitkan semangat untuk pasien agar tidak mudah menyerah ya. Iya sih kak, karena kan kalau misalnya kita kasih cerita-cerita susah dia kayak lebih termotivasi ya kan. Ih kayaknya aku bisa deh gini. Itu udah biar mencapai target dia. Ada lagi nih kak yang mau nambahkan pendapatnya kak? Kalau dari saya ya kita harus tahu nih, kita pantau nih kemajuan diet ini seperti apa. Nah, kita lakukan. Iya, kami kan Gimana ini? kami dari ngomong. Mulai kali katanya. Nah, kita tuh juga harus pantau nih kemajuan dietnya pasien itu kayak mana gitu kan. Dan
banyak ya Kak, melalui pendekatan khusus yang dapat memotivasi pasien tersebut. Jadi kasus selanjutnya itu ada berdasarkan pemahaman kalian tentang anatomi dan sistem respirasi, dan fungsi otot-otot pernapasan. Bagaimana kalian akan menjelaskan pentingnya protein dalam menjaga kekuatan dan elastisitas otot pernapasan kepada pasien tersebut? Si kalian cara menyampaikan bahwa protein ini penting bagi pasien tersebut untuk menjaga otot pernapasan dan elastisitas ototnya tersebut. Mendapatkan pendapatnya Kak? Dapat. Di sini juga kita harus menjelaskan pentingnya protein bagi otot pernapasan bagi tubuh. Yang pertama kita harus menjelaskan fungsi dasar dari protein. Seperti protein berfungsi kepada diafragma dan otot interkostal, sangat bergantung pada protein untuk tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Izin berpendapat, di sini juga kita harus menjelaskan pentingnya protein pada otot pernapasan tubuh. Yang pertama, kita harus menjelaskan fungsi dasar protein otot pernapasan seperti diafragma dan otot interkostal, sangat bergantung pada protein untuk tetap kuat dan berfungsi dengan baik. Elastisitas dan fleksibilitas protein berkontribusi pada pembentukan serat kolagen dan elastin yang memberikan elastisitas pada jaringan otot. Ada lagi Kak yang mau menambahkan Kak? Kita bisa menjelaskan nih kepada pasien tentang mendukung pemulihan tubuh, memerlukan protein untuk memperbaiki otot yang mungkin mengalami kelelahan atau kerusakan. Asupan protein yang memadai membantu mempercepat pemulihan dan mengurangi kelemahan otot. Terus kita bisa jelaskan apa ya Kak? Kalau dari saya ya, kita tuh juga harus meningkatkan sistem imun tubuh nih. Bahwasannya sistem imun tubuh protein juga berperan dalam memproduksi antibodi tubuh yang akan lebih mampu melawan infeksi saluran pernapasan yang bisa sangat berbahaya bagi orang dengan masalah pernapasan. Bisa menyarankan kepada pasien untuk mengonsumsi berbagai sumber protein sehat seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, produk susu, kacang-kacangan atau juga biji-bijian. Bahwasanya itu memang protein itu penting ya kan bagi tubuh, tapi ya tidak selamanya, tidak setiap hari kita makan protein terus ya kan, karbohidrat, lemaknya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa kita harus menjelaskan terlebih dahulu apa sih fungsi dasar protein tersebut, apa efeknya untuk elastisitas dan fleksibilitas, apakah juga protein ini mendukung untuk pemulihan. Kita harus menjelaskan bahwa protein ini mendukung pemulihan otot atau tubuh mereka, dan juga kalau protein ini mampu meningkatkan sistem imun tubuh. Selanjutnya, kasus selanjutnya itu ada nih, jika pasien juga mengalami defisiensi vitamin D, bagaimana ini dapat memengaruhi fungsi paru-paru dan sistem pernapasannya. Dan juga jelaskan bagaimana sih interaksi antara nutrisi dan fungsi organ dalam konteks sistem respirasi atau sistem pernapasan. Ada yang udah mulai muncul nih idenya, gimana sih caranya, pendapatnya? Yang berpendapat, nah ketika pasien mengalami defisien vitamin D, itu mempengaruhi fungsi paru-paru dan sistem pernapasannya. Nah, di mana menurutnya kemampuan melawan infeksi sehingga membuat sistem pernapasan terganggu seperti infeksi saluran pernapas akut termasuk pilek, bronkitis, dan pneumonia. Ada yang mau menambahkan lagi nih? Mungkin ada yang kurang dari Kak Devi. Jadi fungsi vitamin D ini bukan cuma untuk kesehatan tulang saja ya. Oh iya. Dan menurut saya pendapat dari Devi juga sudah cukup lah. Jadi udah fix ya. Kita lanjut, ini bolehnya Kak ke kasus selanjutnya atau mau minum dulu? Selanjutnya itu bagaimana sih status gizi yang buruk dapat mempengaruhi resiko infeksi saluran pernapasan, dan jelaskan juga hubungan antara kekurangan gizi, daya tahan tubuh, dan kesehatan paru-paru dalam konteks anatomi dan fisiologi sistem pernapasan.
Gimana nih Kak hubungannya Kak? Ada yang mau menambahkan pendapatnya? Izin berpendapat ya kak, bahwasannya hubungan yang terjadi di antara kekurangan gizi dan daya tahan tubuh, kesehatan paru-paru itu rupanya mempengaruhi nih resiko infeksi saluran pernapasan. Nah, saya akan membahas tentang dalam konteks anatomi nih. Nah, dalam saluran anatomi, imun tubuh melibatkan organ penting seperti kelenjar timus, limpa, sumsum tulang, dan jaringan limfoid di seluruh pernapasan. Nah, efeknya pada mukosa saluran pernapasan, fungsi alveolus, penurunan produksi antibodi, dan kelemahan jaringan tubuh kita nih, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam konteks fisiologi itu apa ya? Mungkin dalam fisiologi, kekurangan gizi ini bisa menyebabkan gangguan pada fungsi imun yang berperan penting dalam melawan patogen yang berperan untuk menyerang saluran pernapasan. Produksi sel imun juga berkurang seperti protein, vitamin A, vitamin C, dan vitamin D, serta mineral seperti zinc, selenium. Ini juga menyebabkan penurunan produksi dan aktivitas sel imun sehingga dapat menghambat kemampuan tubuh untuk melawan infeksi virus dan bakteri di dalam saluran pernafasan nih. Gimana Kak? Ada lagi yang mau nambahkan? Kasus selanjutnya nih, bayangkan pasien ini memiliki atau menderita kasus penyakit anemia akibat kekurangan zat besi. Bagaimana kalian mengintegrasikan pengobatan anemia ini dan perbaikan status gizi dalam pendekatan gizi yang mendukung fungsi pernapasan nih Kak? Jadi gimana sih pendapat kalian mengenai pasien ini? Bagaimana cara mengenanganinya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya Kak? Mungkin Kak Yuna ya? Ya, mungkin ini syukurnya bayangin sempat ada kejadian mungkin agak aneh ya. Mungkin bakal ada ya. Aneh. Nah, jadi Ada tapi nggak ada. Jadi pasien yang sedang diet tetapi sedang menderita anemia karena kekurangan zat besi, kita harus mengelola nih dan mengatur pola makannya. Mungkin kita bisa fokus pada nutrisinya. Diet harus tetap menyediakan nutrisi yang cukup, mungkin seperti zat besinya, vitamin B12, terus asam folat. Yang penting dia bisa untuk pembentukan sel darah merah. Mungkin ada yang bisa nambahin. Siapa nih Kak yang mau menambahkan Kak? Izin menambahi ya kak. Nah, sepertinya kita itu harus tidak boleh membatasi bahan kalorinya dan nutrisinya, seperti sumber zat besi serta makanan yang akan kaya zat besi seperti daging merah, ikan, unggas, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Ada lagi nih Kak Kanai mungkin ya mau menambahkan. Nah, kalau pendapat saya ya, hindari pembatasan berlebihan. Nah, pastikan ini si pasien ini dietnya tuh tetap seimbang nih dan tidak membatasi kelompok makanan yang diperlukan. Jadi nggak berlebihan juga, nggak kekurangan juga. Nah, pas lah. Ya pas lah ya. Porsinya. Iya pas betul. untuk porsi. Ada lagi Kak yang mau menambahkan pendapatnya? Saya ingin menambahi dan dalam diet kita juga harus sering makan dalam porsi kecil, dan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan tanpa membuat tubuh kita kekurangan energi. Dari semua itu saya ingin menambahi, mungkin pasien sangat membutuhkan ya suplemen penambah darah untuk menambahi kekebalan tubuh. Tapi aneh juga sih, kayak sangat nggak disarankan ya kalau udah terkena anemia coba-coba diet. Aduh, Ekstrim jangan banget ya. Aduh. Makanya itu kita hindari ya dari anemia. Makanya kita itu mengkonsumsi tablet penambah darah. Dapat disimpulkan untuk kasus ini bahwa kita dapat mengobatinya atau mengatasinya dengan cara pertama fokus pada nutrisi yang diberikan untuk pasien ini, baru itu menambah juga sumber zat besinya, karena kan sumber zat besi itu bermanfaat sekali ya untuk darah, menambah darahnya. Yang ketiga itu dapat menghindari pembiasaan berlebihan nih, seperti kayak kalau orang diet itu nggak boleh lo makan banyak-banyak gitu kan. Jadi itu seharusnya bisa dihindari, kayak kita itu harus makan yang pas pada porsinya. Diet itu bukan karena makan berlebihan, karena salah cara memakannya atau pola makan yang tidak baik. Dan juga porsi kecil dan sering
sering makan dalam porsi kecil, namun juga membantu memenuhi kebutuhan tubuh nih, harus cukup. Dan yang terakhir itu diperlukan sekali emang suplemen penambah darah agar tubuh akan tetap sehat sebagai antibodi tubuh si suplemen penambah darah tersebut. Oke, jadi mungkin ini aja ya kasus kita yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya nih pada kalian semua teman-teman sayangku, cintaku. Bukan apa dong? Bye bye. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Ya. Action.